Dasar manusia iblis, bagaimana bisa kamu setega itu melenyapkan anak yang ada di dalam kandungan adikku? Bahkan hewan saja tidak mau menyakiti anaknya. Aku tidak menyangka kalau levelmu itu masih di bawah hewan. Ucap Faris semakin geram dengan tingkah Alex. Sialan, berani sekali kamu menghinaku. Apa kamu mau aku lenyapkan sekarang juga? Ucap Alex sambil menatap ke arah Faris dengan tatapan yang sengit. Sudahlah, sekarang fokus pada tujuan semula. Kenapa kamu memintaku datang ke sini? Ucap Dania mencoba mengakhiri perdebatan sengit antara dua lelaki yang sepertinya sudah sama-sama terpancing emosi tersebut. Alex tersenyum, lalu dia duduk di sofa yang ada di depannya dan meraih gelas yang berisikan wine yang ada di atas meja. Lelaki itu menyesap wine itu sambil terus menatap Dania dengan tatapan yang lapar. Berhenti menatap Dania seperti itu, Alex. Ucap Faris geram. Lihatlah Dania, dia yang selalu memulai perdebatan. Jadi jangan salahkan aku jika pembicaraan kita ini akan menjadi panjang. Ucap Alex. Dania lalu memberikan isyarat pada Faris untuk diam dan tidak menjawab perkataan Alex. Dan Faris pun terlihat menganggukkan kepalanya pelan. Sekarang cepat katakan, apa yang sebenarnya yang kamu inginkan? Kenapa kamu ingin aku datang ke sini? Tanya Dania mencoba menekan rasa marah, muak dan juga kesal pada laki-laki yang sejak tadi terus menatapnya. Aku hanya ingin menikah denganmu, tidak lebih dan tidak kurang. Ucap Alex dengan santainya seolah tidak ada beban dalam hatinya. Dania dan Faris saling pandang. Mereka berdua tentu saja sangat terkejut dengan apa yang baru aja dia dengar dari mulut Alex. Apa kamu tidak salah bicara, Alex? Tanya Dania seolah ingin memastikan apa yang tadi dia dengar. Tidak, aku ingin kamu menjadi istriku dan juga ibu dari anak-anakku. Ucap Alex sambil menyesap wine yang ada di tangannya. Mata lelaki itu terus saja melihat ke satu arah, yaitu bagian dada Dania yang terlihat berisi. Dania tentu saja jijik ditatap oleh laki-laki seperti itu. Tapi demi tercapainya rencana mereka, tentu saja Dania harus berpura-pura diam. Dan seolah tidak tahu dengan tatapan Alex tersebut. Padahal dalam hatinya dia mengutuk Alex. Ini sudah gila, bukankah kamu baru aja menikah beberapa hari yang lalu? Ucap Dania. Wanita itu tidak habis pikir dengan apa yang sebenarnya ada di otak Alex saat ini. Kenapa? Bukankah istriku itu sebentar lagi akan mati? Kalaupun dia tidak mati, aku akan menceraikannya dan menikah denganmu. Ucap Alex tanpa ada beban sedikit pun dalam matanya. Biadab, kamu mendoakan adikku mati? Hah? Faris tentu saja emosi dengan apa yang dikatakan oleh Alex. Kenapa? Kalau tidak hidup, dia pasti akan mati kan? Atau dia mau hidup tapi berasa mati? Ucap Alex semakin membuat Faris meradang. Duduklah, ucap Dania saat melihat kalau Faris akan berdiri. Kalau dibiarkan mereka pasti akan berkelahi kan? Apa kamu bisa tahan dengan sikapnya Dania? Bahkan dia tidak layak disebut dengan sebutan manusia. Ucap Faris terlihat sangat marah. Alex, aku minta kamu jangan bercanda. Aku ingin secepatnya menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Aku ingin segera menjalani hidupku dengan normal. Ucap Dania terus berusaha menahan emosi yang ada di dalam hatinya yang sebenarnya udah hampir meledak. Apa kamu tidak bisa melihat keseriusanku, sayang? Kamu pikir buat apa aku meminta anak buahku untuk tidak menyakitimu selama ini? Itu karena aku mencintaimu. Apakah kamu tidak bisa melihat betapa aku mengagumimu? Ucap Alex terlihat sendu, dan itu membuat Faris dan Dania semakin jijik melihatnya. Dania memijit keningnya setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Alex. Rasanya dia ingin menjerit dan menendang laki-laki itu ke planet Mars. Bagaimana sayang? Apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku berjanji akan memberikanmu putra dan putri yang sangat banyak. Kamu mau berapa? 6, 7, atau 10? Ucap Alex antusias. Dania semakin muak dengan tingkah Alex, dan begitu pun dengan Faris. Bagaimana jika aku tidak mau? Ucap Dania sambil menatap wajah Alex tajam. Dia sama sekali tidak takut dengan Alex. Maka aku akan menikahimu dengan paksa, apapun caranya, dan pastinya kamu akan melihat kematian orang-orang terdekatmu satu persatu. Ucap Alex, tengah tapi penuh dengan ancaman.
Bagaimana aku bisa percaya kalau kamu tidak akan membohongiku? Aku yakin kalau kamu akan tetap melenyapkan keluargaku walaupun aku sudah menikah denganmu. Ucap Dania masih berusaha tenang. Sayang, percayalah kalau aku tidak akan menyakiti hati wanita yang aku cintai. Ucap Alex sambil tersenyum manis ke arah Dania. Bagaimana aku bisa percaya kepadamu, Lex? Kalau kamu saja tega menembak istri dan anakmu? Ucap Dania. Itu karena aku tidak menyukai wanita manja dan bodoh seperti dia. Ucap Alex. Brengsek, kamu mengatai adikku bodoh? Paris tidak terima adiknya dikatai bodoh oleh Alex. Kalau dikatai orang lain, mungkin Paris tidak masalah. Tapi entah mengapa dia tidak terima saat Alex yang mengatai adiknya tersebut. Tapi kenyataannya seperti itu. Aku harus sebut apa? Apa aku harus menyebutnya dengan bego? Ucap Alex terkekeh. Kurang ajar. Adikku malah kamu buat lelucon? Dasar manusia iblis. Ucap Paris semakin meradang. Tenang Laris, ucap Dania mencoba menenangkan Paris yang hampir aja kehilangan kendali. Paris menghela napas panjang. Dia menuruti apa yang diucapkan Dania dan mencoba lebih tenang dalam menghadapi Alex. Alex tersenyum. Lelaki itu meraih ponselnya yang ternyata sedang bergetar karena ada panggilan masuk. Mata lelaki itu membulat. Dadanya naik, turun menahan amarah. Matanya menatap Dania dan Paris tajam. Setelah dia menutup panggilannya tersebut. Brengsek kalian, katakan padaku, di mana ibuku sekarang? Bentak Alex. Dania dan Paris saling pandang. Mereka tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh lelaki jahat yang ada di hadapannya itu. Cepat jawab, atau aku akan meledakkan kepala kalian berdua. Bentak Alex sambil menodongkan pistol ke arah Paris. Kami ada di sini bersamamu. Mana kami tahu di mana ibumu? Lagian ibumu itu bukan anak kecil kan? Nanti juga pulang. Ucap Paris dengan nada penuh ejekan. Rasanya dia begitu puas melihat Alex kebakaran jenggot seperti itu. Walau sebenarnya dia juga penasaran dengan apa yang terjadi. Satu pukulan mendarat di perut Paris hingga lelaki itu meringis menahan sakit. Cepat katakan sebelum aku benar-benar meledakkan kepala kalian. Ucap Alex. Bagaimana kami bisa mengatakannya kepadamu jika kami sendiri tidak tahu di mana ibumu? Ucap Dania. Kalian tidak usah berbohong. Aku yakin kalianlah yang sudah melakukannya. Karena hanya kalian yang diuntungkan dengan menculik ibuku. Ucap Alex. Apa untungnya buat kami? Tanya Dania. Tidak usah banyak tanya. Cepat katakan di mana ibuku, atau aku benar-benar akan meledakkan kepala kalian. Alex semakin terlihat marah dan gusar. Ya, lakukan. Karena jawabanku akan sama. Karena aku memang tidak tahu. Ucap Dania. Brengsek. Kalau bukan kalian, siapa yang sudah menculik ibuku? Alex mulai gusar. Aku yang melakukannya. Tiba-tiba sebuah suara menggema di telinga semua orang yang ada di tempat itu. Nenek? Dia segera menghampiri wanita tua yang selama ini selalu memanjakan dirinya. Margaret hanya diam, tanpa ada rasa ingin memeluk lelaki yang selama ini dia panggil dengan sebutan cucu. Nenek tahu dari mana kalau aku ada di sini? Oh iya, pas dari kakek kan? Dasar kakek. Ucap Alex terlihat senang bercampur dengan kesal. Margaret menyipitkan matanya ke arah Alex. Dia tidak menyangka jika Alex belum tahu kalau Billy bukan kakeknya, melainkan ayahnya. Duduklah, nek. Ucap Alex sambil menuntun wanita tua itu untuk duduk di sofa. Lepaskan aku. Margaret menghempaskan tangan Alex kasar. Alex terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh wanita yang selalu dia panggil nenek tersebut. Alex pun ingat jika ibunya melakukan kesalahan pada neneknya karena udah menikah dengan kakeknya. Maafkan ibu nih, dia tidak bersalah. Katakan di mana ibu? Ucap Alex bersikap manja seperti biasa pada Margaret. Paris dan Dania terlihat geli melihat Alex yang bersikap manja seperti itu. Ibumu itu harus diberikan pelajaran yang setimpal agar dia tahu apa kesalahannya. Ucap Margaret sedikit meninggikan suara kepada Alex. Alex terkejut. Tidak biasanya neneknya itu meninggikan suara padanya. Biasanya apapun yang dilakukannya selalu dimaafkan oleh neneknya. Tapi kali ini neneknya itu terlihat begitu marah. Maafkan ibu nih, aku janji akan meminta kakek dan ibu untuk berpisah. Tapi Alex minta jangan sakiti ibu.
ucap Alex memohon pada neneknya. Bahkan tanya ibumu, kamu dan Willy sialan itu juga harus aku kasih pelajaran agar dia tahu kalau Margaret tidak bisa dipermainkan begitu saja. Apa mereka pikir setelah mereka merebut semua aset yang aku miliki, lalu aku menjadi lemah? Apa mereka lupa jika anak dan menantuku adalah pemilik saham terbesar di perusahaan yang ibumu rampas itu? Ucap Margaret menatap Alex tajam. Alex terlihat kebingungan dengan semua yang dibicarakan oleh neneknya tersebut. Apa maksudnya ini? Tanya Alex masih dengan wajah yang penuh dengan kebingungan. Mulai sekarang, kamu tidak usah memanggil aku dengan sebutan nenek, karena kamu bukan cucuku. Kamu adalah anak maduku dengan suamiku. Ucap Margaret. Wanita itu menantangnya saat mengatakan hal itu. Dia tidak menyangka akan berkata kasar pada lelaki yang selama ini dia sebut sebagai cucu kesayangan. Apa maksudnya, Nek? Kenapa nenek berkata begitu? Tanya Alex masih kebingungan. Kamu itu bukan cucu nenek, tapi kamu adalah putra dari Willy dan Rosalinda. Ucap Margaret sedikit meninggikan suaranya. Nenek tidak usah bercanda, ini tidak lucu, Nek. Ucap Alex. Lelaki itu mengira kalau Margaret hanya bercanda. Aku tidak bercanda, Lex. Aku serius. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada ayahmu itu, si Willy itu. Dia pasti akan menjawab semua pertanyaanmu. Sekalian bilang padanya untuk bersiap-siap untuk menghadapiku. Ucap Margaret lalu segera mengajak Denny dan Paris untuk keluar dari apartemen Alex. Sampai di ambang pintu, Margaret kembali menoleh ke arah Alex. Dan jangan kira aku bodoh. Kamu ingin menikahi Dania karena ingin menguasai semua hartanya tanpa sisa, bukan? Kamu harus berhati-hati mulai saat ini, Lex, karena aku tidak akan membiarkan hal yang tidak adil terjadi lagi di depan mataku. Ucap Margaret lalu pergi tanpa menunggu jawaban dari laki-laki yang selama ini selalu dianggap sebagai cucu kesayangan. Alex terpaku. Dia masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh neneknya. Lelaki itu pun segera menyambar kunci mobil dan pergi untuk menemui ayahnya. Dengan kecepatan kencang Alex membelah jalanan. Dia seakan tidak peduli dengan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lain. Yang ada di pikirannya adalah segera mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang saat ini ada di dalam hatinya. Alex hampir saja menabrak seorang pengendara motor yang ada di hadapannya. Brengsek, kalau nggak bisa naik motor, jalan saja, jangan sampai nanti kamu mampus tertindas mobilku. Umpat Alex kepada pengendara motor tersebut. Si itu yang ngebut, si itu juga yang ngomel. Dasar manusia edan. Pengendara motor tersebut juga ikutan emosi mendengar perkataan Alex yang tidak sopan kepadanya. Alex sebenarnya ingin turun dan memberikan pengendara motor itu pelajaran. Tapi sayangnya dia ingat kalau sedang memiliki hal penting yang harus dia selesaikan. Dengan perasaan dongkol, Alex kembali tancap gas meninggalkan pengendara motor yang masih terpaku melihat Alex menyetir seperti orang kesetanan. Pengendara itu mengelus dadanya pelan. Alex memasuki halaman rumah ayahnya. Lelaki itu pun segera turun dan masuk ke dalam rumah tersebut. Kakek, kakek, teriak Alex sambil terus mencari keberadaan laki-laki yang sering dia panggil dengan sebutan kakek itu. Alex mendapati Tuan Willy sedang duduk di halaman belakang. Lelaki tua itu sedang memandang ke arah bunga yang sedang mekar di hadapannya. Kakek, panggil Alex lalu menghampiri Tuan Willy yang sedang terlihat melamun.